Selamat datang di Roland Extra, selamat datang di video terbaru. Di video ini kita akan mengulas, mereview acara WWE Saturday Night's Main Event tanggal 25 Januari 2026. Saturday Night's Main Event bulan Januari ini dibuka sama duel antara Jake Fatu lawan Cody Rhodes. Tapi sebenarnya pertandingan gak sempat resmi karena Jake Fatu langsung nyerang Cody pas lagi entrance. Cody bener-bener dihajar habis, mulai dari pinggir ring sampai ke dalam arena. Security udah nyoba berkali-kali buat misahin, tapi tetap aja nggak bisa nahan mereka. Berantemnya malah makin parah sampai ke kerumunan penonton sama area concourse. Mereka berdua kayak nggak ada capeknya, terus-terusan lepas dari security buat lanjut baku hantam. Pas lagi rusuh-rusuhnya, tiba-tiba Drew McIntyre datang. Bukannya misahin, sang undisputed WWE Champion ini malah ikut campur. Drew ngebanting Jacob dari tumpukan peti barang sampai pecahin meja. Gak berhenti di situ, Cody juga kena low blow dan di powerbomb tembus ke meja yang satunya. Drew akhirnya kelarin segmen diiringi reaksi keras dari penonton. Di belakang panggung, Katie Kelly sempat nyetop Drew. Drew bilang kalau tindakannya tadi itu pesan buat semua orang di locker room. Dia ngasih peringatan keras buat siapapun yang berani cari masalah sama dia. Habis itu, dia langsung pergi gitu aja. Ini bukan sekedar match, tapi pernyataan tegas dan lumayan oke. Jika Fatu berasa kayak orang yang gak bisa dikontrol, bukan cuma heel biasa. Baku hantam sama Cody Rhodes ini bikin level Jacob naik. Campur tangan Drew juga pas momennya, makin nunjukin kalau dia itu juara yang paranoid, kasar, dan gak bakal kasih ampun ke siapapun. Gak adanya pemenang yang jelas di sini gak masalah, malah bikin persaingan mereka makin luas. Kedepannya ini bakal jadi perseteruan segitiga yang panas banget. Cody ngejar gelar, Jacob pengen mendominasi, dan Drew yang nantangin siapapun yang coba ngelawan dia. Lanjut ke perebutan WWE Women's Tag Team Championship. Io Sky dan Rhea Ripley harus mertahanin sabuk mereka lawan Roxanne Perez dan Liv Morgan dari The Judgment Day. Io langsung tancap gas di awal, tapi dia sempat terisolasi cukup lama gara-gara Roxanne sama Liv pinter mainin tag dan serangan kombinasi buat ngatur tempo. Io berkali-kali nyoba nyampe ke Rhea sampai akhirnya berhasil juga ganti pemain. Begitu Rhea masuk, keadaan langsung berbalik. Dia hajar kedua lawannya pakai tenaga badaknya. Momentum sempat pindah-pindah karena The Judgment Day juga ngasih perlawanan sengit. Kekacauan makin jadi pas di akhir laga, Raquel Rodriguez narik Rhea jatuh sampai wasitnya ikut kena imbas. Io juga terkapar di luar, terus Stephanie Vaquer lari masuk buat berantem sama Raquel sampai ke belakang panggung. Pas situasi mulai kondusif lagi, The Judgment Day nyoba manfaatin keadaan, tapi Rhea berhasil motong Liv dan langsung ngasih riptide untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini benar-benar melebihi ekspektasi, tapi di sisi lain juga nunjukin betapa penuhnya dan berantakannya divisi wanita sekarang. Io sama Rhea berasa kayak duet final boss, sementara Roxanne sama Liv juga kelihatan meyakinkan banget jadi penantang. Emang banyak gangguan di sana-sini, tapi untungnya tim yang tepat yang menang, jadi wibawa juaranya tetap terjaga. Yang paling menonjol menurutku itu Roxanne, dia bisa ngimbangi nama-nama besar dan kelihatan pantas banget ada di sana. Melihat apa yang terjadi setelah match, kayaknya ini bukan cuma soal gelar tag team doang, tapi lebih ke persiapan buat persaingan individu pasca Royal Rumble nanti. Terus, ada pertandingan klasik antara AJ Styles lawan Shinsuke Nakamura. Ini benar-benar pertarungan teknik. Banyak counter, percobaan submission, dan fokus buat ngerusak lutut Nakamura. Nakamura sempat pegang kendali di awal dengan nyerang bagian tulang rusuk AJ, tapi AJ nggak tinggal diam. Dia balik nyerang kaki Nakamura dan berkali-kali lakuin calf crusher. Dua-duanya pintar banget lepas dari kuncian dan nyaris menang berkali-kali. Nakamura sebenarnya udah nyoba ngeluarin Kinshasa, tapi lututnya yang cedera malah bikin dia gagal di momen krusial. AJ pun ngehindar dari serangan terakhir, hajar lututnya lagi, terus disambung sama Phenomenal Forearm dan Styles Clash untuk memenangkan pertandingan. Habis itu, AJ sama Nakamura saling nunjukin rasa hormat. Mereka pelukan di ring sebelum Nakamura keluar, ninggalin AJ yang dapat apresiasi dari para fans. Ini sih surat cinta buat para penggemar gulat hardcore. Jujur, WWE butuh match kayak gini di acara-acara spesial. Tempo sama psikologi pertandingannya dapat banget. Dua veteran yang ngebuktiin kalau mereka masih jago tanpa harus berlebihan. AJ menang itu keputusan yang tepat, apalagi ada kesan kalau ini bagian dari legacy mereka. Nakamura juga nggak kelihatan lemah kok. Dia justru ngingetin kita semua kalau dia masih sangat berbahaya. Rasanya kayak babak awal dari sebuah tur perpisahan yang digarap dengan benar. Waktunya main event.
Fatal 4-way match antara Randy Orton, Damian Priest, Trick Williams, dan Sami Zayn buat nentuin siapa penantang nomor 1 buat gelarnya Drew McIntyre. Dari awal udah rusuh banget, aliansi gonta-ganti terus dan banyak berantem di luar ring. Semuanya sempat ngerasain dominasi, tapi tiap ada yang mau menang pasti digagalin sama yang lain. Suasana makin panas pas ada adegan banting-bantingan di meja komentator dan wasit yang berulang kali kena distraksi. Orton sempat ngeluarin beberapa draping DDT, Priest dapat shot of heaven, dan Trick Williams berkali-kali ngegagalin pinfall. Tapi Sami Zayn tetap bertahan meski berkali-kali dihajar. Di detik-detik terakhir, Sami bikin Priest kaget lewat Helluva Kick untuk memenangkan pertandingan. Dengan hasil ini, Sami Zayn resmi bakal ngelawan Drew McIntyre buat Undisputed WWE Championship di Royal Rumble di Riyadh, Arab Saudi. Drew sempat mau nyerang pas pertandingan selesai, tapi Sami berhasil ngehindar dan ngerayain kemenangannya bareng kembang api yang nutup acara. Ini contoh kekacauan yang terorganisir dengan sangat baik. Semuanya dapat peran yang pas. Orton jadi pembunuh yang mengintai, Priest jadi penjaga gerbang yang kuat, Trick jadi wildcard yang ambisius, dan Sami jadi hati dari pertandingan ini. Kemenangan Sami itu keputusan berani yang manjain fans dan langsung bikin perebutan gelar di Royal Rumble jadi terasa lebih emosional. Trick emang nggak menang tapi performanya naik kelas banget. Ini kayak ujian buat dia dan dia lulus. Endingnya bikin duel Drew lawan Sami kerasa personal dan wajib buat ditonton. Oke, Saturday Night's Main Event kali ini benar-benar paham tugasnya, majuin cerita, bangun momentum, dan bikin kita nggak sabar nunggu Royal Rumble. Temponya cepat tapi jelas tujuannya, awal yang rusuh, tengah-tengah yang emosional, dan main event yang bikin orang pulang dengan puas. Kekuatan utamanya adalah gimana semua cerita itu saling nyambung. Bayang-bayang Drew McIntyre kerasa di sepanjang acara tanpa bikin bosan. Minus dikit mungkin karena ada banyak intervensi di beberapa match, tapi untungnya nggak sampai ngerusak suasana sih. Tapi menurut kalian gimana Saturday Night's Main Event ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we playing Cognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were impossible.